Ko angka anak tak maka pala korang idikna lapot tomatua liwa upet tak mau upet lah dek kipwa nariko angka anak tak itu mencintai Al-Quran karena bisa memberikan syafaah dari 70 keluarganya, layak masuk neraka, layak dilemparkan masuk neraka, tapi karena ada di antara keluarga satu orang penghafal Al-Quran, maka itu bisa memberikan syafaah dan pertolongan terhadap orang tua dan keluarga-keluarga terdekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana sahra as-siyama lil mu'minin wa qiyama laylaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama 'alaiha wa 'ala wasiratu yusra ukhra. Shadaqallahu azim. Jemaah tarawih yang saya hormati dan insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur yang tak terhingga engkau nasi nawiriku pangala ta'ala umur malampe tubuh majapah dan dia tepuk matugang kerilalena atitah na kisalay mana sininna aktivitas keduniaan kita, kisalay sisa-sisa buka puasa yang ada di rumah demi datang untuk mencari rahmatnya Allah, ridhonya Allah, maghfirahnya Allah. Dan malam ini kita sudah berada pada malam keempat bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, wa fil lailatir rabi' a'tahu Allah ta'ala mislu qira'ati Taurati wal Injil was Sabur wal Furqan. Hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah di malam ini, pada khususnya adalah ibadah salat tarawih, karena di siang hari kita puasa, di malam hari kita tarawih, itu satu paket. Itu satu paket, tidak boleh kita pisahkan. Kesempurnaan puasa di siang hari menentukan di malam hari salat tarawih. Nah, karena hadis Nabi mengatakan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini gima puasa gelena ulah ramalan imanan dengan penuh iman, wa ihtisaban dan penuh perhitungan. Artinya berpuasa dengan berilmu,
berpuasa dengan memahami hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu namanya ihtisab, perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Begitu juga di malam hari Nabi menyampaikan, man qama ramadana imanan, siapa yang berdiri di malam hari, artinya salat tarawih ya, apa iye tommi to nangka salat tarawih kuramalangi ya, mat tarawih ki wenni ma puasa ki baja, aku dena ya tarawih ku wenni berarti de to na tiap puasa baja. Jadi kuwenni alla perengi dena na tomat tarawih ya, asal alla perengi de to na tiap puasa. Itu satu paket. Kuang katau melau mak kada pa imang lola ada kasa ditambah-tambahi tarawih ku mancai 30 sedi kada pa imana musyalom wajarak ka de to melo. Pak tanya na ibadah sana itu yaseng dalalah, sesat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil lailatir rabi'ah, adapun malam keempat bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan diberikan pahala oleh Allah kamisli qiraati Taurat, seperti orang yang membaca kitab Taurat ya, kitab Taurat maka ku ini kagak aslina palsunna menikota kuangka wal Injil, dan kitab Injil itu sudah di kota Atik orang-orang Nasrani ya, tidak ada asli lagi. Was Sabur, dan kitab Sabur, wal Qur'an, dan seperti menamatkan Al-Qur'anul Karim ya, jadi dia na cede-cede apalan na ilolongang iwan niye tau angkay mat tarawih rilalem na iwan niye. Tapi tarwih harus didahulu dulu salat isya. Jaka mak kadiki jadi awasan panjang isya mat tarawih na bawa pak liwat galo ing kaling apalan na migalak dia apalan na jadi jangan masa panjang sama tarawih nak pak liwa soku. Akhirnya terlambat, orang salat tarawih baru datang di iqamami untuk salat tarawih, as-salat jami'at tarawih rahimakumullah, oi naping kapuli nah dia apa bubur nasa panjang isya. Maka deni aijan yang masa yang sepak melebih matu tarawih tidak sah, tidak ada salat tarawih kalau tidak ada salat isya. Harus salat isya dulu. Pekoga ni boleh cara ustaz kalau toka kasih mas tarawih asam panjang isya ni maka cueki ku imangnya ya, kusalli imange usalli sunat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imam lillahi ta'ala man ya'tosiki idi maka usalli padal isya'i arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati adaan ma'mum lillahi ta'ala. Aku mak berisallam ni matu pak iman napir 2 rakaat ini lanjut menjadi 4 rakaat. Ya, jadi ini imange wadi toki giling-giling jekamange angka makmum masa panjang isya. Itulah disunahkan bagi imam setiap ingin takbiratul ihram giling-giling lamondri. Pajakama ingka makmum tak masebo pak tarawih wadi to isebo. Ya. Jadi namun magar obateta mapari-pari mat tarawih. Imam itu disunahkan menengok ke belakang
jangan sampai ada makmun yang masbuk. Nah, maka ipa tengah-tengah cedek. Ya, palaba iyo lo makmut tak masabo. Apalagi ku masam panjang isya toni kasih. Nanti selesai salat isya, barulah kita lanjutkan salat tarawih. Ya, dia nawandingi makadai jangan wasap jangi saya pada matu amat tarawih nak, gak bisa pak. Harus salat tarawih isya dulu, baru salat tarawih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang kita dapat malam ini adalah seperti menamatkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kumailo ibaca yero Al-Qur'an bangsa taidi sila ada kipatamma ikapa siwenni. Sila ada kipatamma iku siwenni. Ya, dia nampak ada kopak kepala atau melengoy apalakna itu bisa 5 juz 1 jam. Jadi 6 jam itu sudah tamat. 5 kali 6 30. Makanya jangan heran bapak-bapak ibu-ibu, aku yundangi anak-anak tak mengaji tomate. Jak tak heran ikut si jam ni bawa mengaji. Ya, na temen. Karena memang itu cepat. Ada kalanya kita baca pelan-pelan, ada sedang-sedang, ada cepat. Iku mapatamma koraki, ya kita ambil yang cepat-cepatnya. Jadi anak-anak penghafal itu bisa 10 menit tamat 1 juz. Dan itu pengalaman saya. Ya. Jadi jamaah tahira makada na baca mikur. Nana masang kana pero menibawa wela. Pak weh sila lo sedih. Ini tuh kita 50 juz. Apalagi aku 10 menit si bawa berarti total juz na bawa. 6 ni bawa engkau boleh, nalita 5 juznya itu 1 jam bisa tamat. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan abdalnya kalau penghafal Al-Qur'an yang kita undang untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran almarhumah kita itu sangat afdal ya, karena mereka itu memang dalam seharinya, dalam kegiatan sehari-harinya itu membaca terus Al-Quran ya. Beda bangsa na ini megami pikiran linota na iya pikiran tak loka akurangnya. Jadi ro anak-anak ya, itu anak-anak penghafal Al-Quran. Ku angka anak tak maka pala korang idikna lapot tomatua liwa umpet tak mau ke lade kipwa nari ku angka anak tak itu mencintai Al-Quran karena bisa memberikan syafaah dari 70 keluarganya, layak masuk neraka, layak dilemparkan masuk neraka, tapi karena ada di antara keluarga satu orang penghafal Al-Quran, maka itu bisa memberikan syafaah dan pertolongan terhadap orang tua dan keluarga-keluarga terdekatnya ya. Dan kita akan berkumpul bersama nanti di dalam surga. Maka Allah Ta'ala inna Qur'annya dalam surah Tur ya, walladzina amanu wattaba'atuhum surriyatahum imanan alhaqna lahum surriyatahum wa ma alatnahum min amalihim. Orang-orang yang beriman ya, ini tomatepe wattaba'atuhum surriyatahum nareko angka moki didi anak tak angka kipat 7 anak tak lori agama na Allah Ta'ala menjadi anak yang saleh salehah seperti anak-anak kita alhamdulillah yang hadir malam ini ya, sekalipun ya agak-agak banyak goyang saya lihat, tapi syukur nih Pak Lomit tamak masih ji daripada komi bola-bola ronda ada mondro mak baca kitab becu
Ya. Pak kemoto tu kita na. Bola-bola ronda kita becu. Malah tu waktu ero biasa tu letu ele. Maka lebih banyak waktu bisa disita. Kita becu ero. Ya. Tapi alhamdulillah syukur ki anak tak sudah mau hadir di sini. Anak yang belum balik hadir di masjid berarti tidak ada dosa. Sementara kalau orang yang masuk di masjid itu adalah pengampunan dosa. Anak-anak yang masuk tidak ada dosa, maka orang tuanya lah yang diampuni dosanya oleh Allah. Agar rupa usaha ki pacoy anak telo masjid. Ya, pajakam mengikuti meloka na depan na ganna na dampangi dosa tak pangi. Utapan ki anak tak direndre-rendre dipacuy-cuy. Pasti dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia naga kepada upa tau angkat bine anakna yulalena agama na pa Allah taala wattaba'tahum surriyatahum imanan. Nabi ne anakna mencaji anak to matepe alhaqna lahum ipasiruntu kekimatu itu anak-anak tak dia serimonri. Kita berkumpul bersama, ya. Melingkar makan dapat kocer ada lokis kumpul ustaz. Nang kata omega malak nang kata cede. Disitulah rahmatnya Allah karena anak-anak yang beriman itu dengan didikan kita, maka anak itulah mendatangkan syafaat buat kita. Kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kita, istri kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita akan berkumpul di dalam surga dalam satu istana yang sangat cantik, ya. Jadi orang yang beriman itu disiapkan oleh Allah dua istana, ya. Kenapa dua istana? Karena istana yang satu adalah istana orang-orang kafir. Di semua manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, semua ada istana disiapkan di dalam surga. Tapi karena mereka tidak beriman, maka surganya itu, jatah istananya itu akan dialihkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi minimal kita punya dua istana nanti di dalam surga, ya. Satu istana itu Masya Allah tidak akan pernah terlihat oleh mata begitu cantiknya, tidak pernah terdengar dengan telinga, tidak pernah terdetik dalam hati manusia cantiknya. Eko angkamu apa dibayangkan maka dabek mapa kurma tu cantiknya itu belum. Sebagaimana riwayat bahwa surga yang diperlihatkan Nabi di dalam surga itu baru bayangan-bayangan surga. Ya, Nabi itu diperlihatkan surga ketika Isra Mi'raj, itu baru bayangan-bayangan surga. Surga yang ditempati nenek Adam sebelum diturunkan ke bumi itu baru bayangan-bayangan surga, belum surga yang sebenarnya. Ya, jadi sewajarnya lah kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah, karena anak itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal sebagai pokok pembahasan kita yang insyaallah mungkin bisa 10 menit atau 5 menit bisa. Ya. Untuk mencapai surganya Allah ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, mengurangi dosa, ya, karena orang yang kurang dosanya pasti akan mudah melakukan kebaikan. Aku maiga dosa ko lain na watakale matahana pa panadingi pagaw de cipwa matahana, ya, silada ki buka korang, silada ki masih dekah, ya. Silada ki pagod deceng. Kenapa? Karena kita ditutupi oleh gelapnya dosa.
Maka salah satu bentuk untuk memudahkan kita mencapai surganya Allah adalah watbi sayyiatil hasanati tamhuha. Ya, artinya mengikut sertakan kebaikan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Aku takut apa salah siki magati ki toba napa patopui decing patopui decing mulai misalnya pura ki ma balu tapa makadaki wai namo modala na deto na rapi padahal angkana untuk tak iser makana dosa karo ai logati masumbak ke masiji ya. Dari keuntungan kita yang dapat itu palebih masih dekata. Itulah namanya watbi sayyiatil hasanati. Ya, menutupi kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana nenek Adam satu kali dosa dia lakukan, tapi 40 hari bersujud sungkur meneteskan air mata sampai mak galo aku yawana matanna neneta ada menataro teri sehingga burung-burung berdatangan minum air mata neneta ada, maka mereka berteriak dengan bergembira ria, agan apau tidak pernah saya minum air semanis ini, tidak pernah saya minum air selesat ini. Ternyata air matanya neneta Adam dia minum. Pada pulau sona neneta Adam tidak pernah dia angkat kepalanya karena malunya terhadap semua makhluk-makhluk dan takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya satu kali melakukan kesalahan. Kuidi asosona pogoki dosa. Jangankan satu kali berdosa, mungkin puluhan kali berdosa. Gina rona kada nabita ni melok lolong siapa aku 40 hari tidak pernah marah. Pata pulo sona dinan kato macai mulolongan itu surugana po Allah taala mulolongan siapanya nabita. Ya kira-kira yule maro berlatih kide di bulan Ramadan ini sampai keluar bulan Ramadan 40 hari kita hanya tersenyum terus. Kita menciptakan suasana aman, tentram, syahdu. Di dalam keluarga tidak ada kata-kata kasar. Tuli mengatakan sayang, dindaku sayang, anakku sayang, atau suamiku sayang. Kurami pun ang ibeneta pak dinda sayang, bu kurang mungkin nak kena bapak dinda sayang, nama kena ibu jangankan ustaz macam-macam ni baku ini jarang terima tamusuk mani Eko gimelo macam malaikat nopo Allah taala. Ya tinggal 5 menit lagi. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan untuk meraih surganya Allah adalah meringankan beban. Apa itu meringankan beban? Beban itu adalah al-mal wal banun. Beban kita hidup di dunia adalah harta dan anak-anak. Harta adalah merupakan amanah dari Allah. Harta yang kita dapat tidak semua kita miliki. Tania tu makadai ilolongenna ilalana tasulenge misalnya 5 juta, 6 juta, idi mana na punna. Itu ada hak-hak orang lain. Kapan kita tidak keluarkan maka itu menjadi beban. Maka beratlah kita akan naik ke surga. Karena surga itu mendaki. Iku angka beban, angka yesang, na tolong menrek bulu deta masesamu. Seperti inilah zakat yang tidak kita keluarkan, yesama teru-teru, matu dia surimonri toko kipole riko burue, desa mana ngirosak apa di dunia tidak kita keluarkan, jadi di akhirat muisangi
kupak galuki mak datu-datu karu ilolongan na demo pasusah kena pokokna pas dia memang ya le maret sakaru matu kesermondri aku dui demo pasusah kena dui itu dinar itu berasal dari kata naron panas. Dinar adalah sesuatu yang panas. Jadi narekodemo pasu sakana dimu na jinna komatu pallako sermondri. Dalam 1 juta harus keluar 25.000 rupiah. Weh cek dek pakasi cek di juta 20 bali masa bone lomong latara 2 juta 50 sebu 3 juta 75 apa juta 100 sebu. Ay megamil liange tole pakkadange megami tak besalai megami balanca salai tapi pokoknya kita tidak perhatikan maka seperti racun di dalam air kun kawai mak di embere mak di panteng tak pernah tepai racun namun si tetik mana racun tidak ada yang mau minum air itu tentu dia itu melok minungi nah sebab magai engkau racunna seperti itulah harta orang diibaratkan tidak mengeluarkan zakatnya seperti beli ikan meli bale namu sasi nanandri manetto namu taina nandri manetto namu kabutun nanandre to maka dia masesa. Hadirin-hadirat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Anak adalah amanah. Siapa yang membina anaknya dengan baik maka bisa memberikan syafaat. Terakhir adalah berbuatlah sesuatu yang ringan tapi pahalanya sangat besar seperti memberi buka puasa. Ada tadi undangan lagi buka puasa dan mungkin ada lagi berikutnya hari-hari berikutnya. Itu pahalanya luar biasa. Pahalanya nak janjian Nabi tak mengabtar saimun falahu ajr wisluh. Siapa yang memberi buka orang-orang yang berpuasa maka pahala seperti orang yang berpuasa dia dapat. Dekama kadaki deule lo kabu kostas nali to pelan puasa aku. Oh tidak seperti itu. Cuma yang menjadi masalah di sini aku dena atau puasa lalu kaki buka ini yang jadi masalah magai nasabak makin pahala puasa ki aku tahu apa buka jadi hati-hati ki lo kebuka pak tanya meto buka wasen nah buke kuto dena puasa na juga lo kemeto me buke dena buka ya tu nah iya panah halala ya pernah halal yang Eropa pabukai aku ibisi puang ngaji magin bo ya dia itu buka magi bale iya buke maka buke maka bah lokal mandre itu baru halal ya kunjung kaki buka dan dia mau puasa agak lo nala pabukai na dia mau puasa deka pahala nolonga pabukai agami palik nolonga mapandre tapi mesti dipawi nak kadai po ngaji detu ya ubu kana ya buke maka nasebah lo kana ya to na tu nolonga apalan nama pandre nasabah demi tu ya puasa. Nah jadi ibu-ibu misalnya datang bulan mau pergi makan tidak ada masalah karena memang itu bukan kehendak kita. Elok nama Allah Ta'ala datang bulan tapi si gelok-gelok nak dipudangi papa bukai ada pun kan dibaji pada tambulan kat tu ya dia buka buke maka silakan hadirin hadirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mungkin seperti inilah yang sempat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya marilah kita di bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadah kita dan kualitasnya adalah kehusuan kita beribadah, kuantitasnya adalah jumlah ibadah yang kita lakukan kita tingkatkanlah sedikit, kita tingkatkan. Kalau tarawih 8
ada ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan. Karena ibadah tarawih ini memang kita lakukan secara berjamaah, dan mungkin ada yang merasa kalau 20 rakaat ya tidak mampu lagi, maka biarlah kita ambil 8 rakaat, tapi masih ada salat-salat lain, ada salat tasbih, ada salat tahajud ya, bisa kita lakukan di luar daripada masjid. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.